Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ica Lumbanturuan. Saya mahasiswa di Amik Medikom Medan. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang cara membuat dan kode program dari flowchart, decision, dan looping. Yang pertama adalah flowchart. Pengertian dari flowchart adalah flow artinya aliran, chart artinya gambar atau diagram. Jadi flowchart itu adalah diagram alir. Yang dimaksud dengan flowchart adalah salah satu cara penulisan notasi algoritma dalam bentuk simbol-simbol. Sekarang kita masuk ke contoh dari flowchart, yaitu menghitung jam ke dalam satuan detik. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, gambar flowchartnya berawal dari mulai, lalu input jam, lalu nanti prosesnya itu detik sama dengan jam dikali 3600, lalu di output yaitu tampilkan detik, lalu selesai. Setelah selesai gambar dari contoh tersebut, kita membuat kode programnya, yaitu 1 CLS. Setiap kita membuat flowchart, jangan lupa awal dari kode programnya itu mengikutkan CLS. Yaitu yang kedua, kita input jam dari gambar flowchart tadi. Lalu yang ketiga, menghitung detik sama dengan jam dikali 3600 dan menampilkan detik atau output, lalu selesai. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu decision atau topik yang kedua. Pengertian decision itu bisa juga keputusan atau bisa juga pengambilan keputusan dari beberapa pilihan atau kondisi yang tersedia. Oke, sekarang kita masuk ke contoh dari decision. Yang pertama yaitu gambarlah flowchart dan buat kode program dari kodenya NS dan hasilnya nasi, kodenya SIR dan hasilnya sayur, kodenya TLR dan hasilnya telur. Oke, ini penyelesaian dari contoh soalnya. Gambar flowchartnya kita lihat seperti gambar yang sudah saya tuliskan ini, yaitu kita mulai dari kata start atau bisa juga dibuat mulai, lalu kita input kode dari soal tersebut. Kodenya yaitu NS dan hasilnya hasil dari kode NS itu yang kita input, yaitu nasi dan hasilnya adalah ya. Lalu ke bawah kode SYR dan hasil yang kita input adalah sayur, lalu kode TLR yang hasilnya telur, dan N atau selesai. Kode program dari contoh tersebut yaitu 1 CLS. Yang kedua itu kita input atau masukkan golongan kode. Lalu yang ketiga itu if kode sama dengan tanda kutip 2. Kode yang kita masukkan itu yang pertama adalah NS dan hasilnya nasi. Lalu else if kode sama dengan tanda kutip 2. Kode yang kedua itu SYR dan sayur. Lalu else if kode yang ketiga atau TLR dan telur, dan end if. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke topik yang ketiga. Yang ketiga itu adalah looping. Pengertian dari looping adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang selama kondisi batas perulangan dipenuhi, yang tujuannya untuk memudahkan pengertian program dan untuk mempersingkat instruksi program. Oke, sekarang kita membahas tentang contoh dari looping, yaitu yang pertama cara membuat kode program loopingnya dari for, mencetak angka 3 sampai 21. Selalu mengikut sertakan CLS, yaitu for X sama dengan 3 to 21 dan stepnya adalah 21. Lalu kita print angka X, hasilnya nomor 3, nomor 6, nomor 9, nomor 12, nomor 15, nomor 18, hingga nomor 21. Lalu kita masuk ke contoh soal dari while, mencetak kue 50 hingga 100. Yang pertama itu CLS, lalu B sama dengan 50. While-nya adalah B lebih kecil dari 70. Yang kita input adalah B. B sama dengan B ditambah 50. Itu adalah hasil dari mencetak kue dari 50 sampai 100 atau contoh dari while.
Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga dari looping, yaitu do. Membuat logo 100 sampai dengan 200. Penyelesaiannya CLS, lalu do while x lebih kecil sama dengan 200. Yang kita input di sana adalah x. X sama dengan x ditambah 50. Dan yang terakhir adalah loop. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.